Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono, dan masih dalam rangka 100 hari pemerintahan Presiden Donald Trump. Tanggal 29 April kemarin ya. Tapi kami sekarang tidak akan membicarakan masalah capaian-capaian dan juga mungkin kegagalan-kegagalannya seperti kemarin ya. Tapi ada isu satu yang mungkin perlu kita perbincangkan. Apa itu? Mengenai masalah atau kekhawatiran para kelompok minoritas di Amerika. Karena kita tahu setelah Presiden Donald Trump terpilih itu kan ada semangat nasionalisme kaum kulit putih yang meningkat. Betul. Sementara kelompok minoritas seperti Asia, kemudian Muslim juga termasuk kulit hitam itu Hispanik, merasa cemas dengan nasib mereka. Menarik juga karena melihat ini tren anti minoritas ini bukan cuma di Amerika Serikat kan ya, tapi juga di berbagai negara, di tanah air juga sekarang sedang marak, di Eropa. Kemarin baru saja selesai pemilu Prancis juga memanfaatkan isu-isu primordial seperti ini, Brexit dan sebagainya. Nah, kalau di bawah masa pemerintahan Trump ini, bagaimana nasib minoritas di Amerika Serikat? Sebelum membahasnya, mungkin kita singgung dulu bahwa yang namanya nasib minoritas di Amerika ini, meskipun sekarang ini dijamin oleh hukum hak-haknya sama, tapi kalau kita lihat sejarahnya juga tidak terlalu mulus kan punya sebetulnya. Sejarah hitam sebenarnya bagaimana Amerika melakukan kelompok minoritas ya, entah itu dulu kelompok dari suku Indian ya. Itu yang jelas pasti ya. Kemudian juga dari kelompok perbudakan kulit hitam, warga Cina di California. Kemudian juga yang datang dari Eropa, kelompok Yahudi, bahkan Italia, kemudian juga Irlandia juga mereka mengalami diskriminasi. Jadi setiap kali ada gelombang imigran kelompok atau suku tertentu itu kemudian mengalami penolakan terlebih dahulu sebelum mereka bisa masuk ke masyarakat. Namun sebagai akibatnya juga para minoritas inilah yang kemudian berperan juga dalam membentuk hukum-hukum yang melindungi hak-hak mereka kan sekarang ini. Jadi sudah ada hukum yang melarang diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan menjamin hak mereka ya. Nah, Amerika ini melting pot, yang namanya minoritas juga lama-lama siapa sih sebetulnya menjadi minoritas sekarang ini? Sekarang ini yang tetap mayoritas kan sekarang memang kulit putih. Sekitar 7% masih kulit putih. Kemudian yang kedua adalah kelompok minoritas yang terbesar adalah Hispanik sekitar 17%. Kemudian keturunan warga kulit hitam 13%. Setelah itu disusul oleh Asia. Ya, tapi Hispanik yang namanya kulit putih sendiri yang semula merupakan mayoritas itu juga lama-kelamaan mungkin dalam 1-2 generasi tidak lagi akan menjadi mayoritas. Bahkan kalau salah diperkirakan tahun 2050 itu sudah menjadi minoritas. Betul. Ini berbicara khusus mengenai minoritas, khususnya mungkin di bawah masa pemerintahan Trump 100 hari kemarin, yang cukup termasuk yang paling cemas adalah kelompok Muslim, umat Muslim, karena kita tahu sudah ada 2 travel ban atau 2 perintah eksekutif impres ya intinya, instruksi presiden yang memerintahkan agar melarang masuknya pendatang Muslim dari berapa negara? Yang pertama 7 negara, kemudian revisi jadi 6 ya, negara yang mayoritas penduduknya Muslim ya. Meskipun kemudian ditangguhkan oleh hakim federal ya. Karena itu karena dianggap diskriminatif dan melanggar konstitusi Amerika Serikat yang memang benar menjamin hak-hak minoritas. Dan kalau kita lihat kasus-kasus yang bisa dikatakan diskriminasi atau bisa dikatakan harassment terhadap kelompok minoritas Muslim itu sekarang meningkat juga ya. Jadi seperti misalkan yang terjadi di sejumlah bandara-bandara, jadi mengalami profiling. Oh, kasus profiling ya, betul. Ini kalau nggak salah datanya keluar dari CARE, ini adalah lembaga advokasi hak-hak umat Muslim, Council on American and Islamic Relations, yang mengatakan bahwa selama 3 bulan terakhir masa pemerintahan Donald Trump itu yang namanya profiling terhadap umat Muslim di bandara misalnya ya diperiksa lebih ketat karena nama atau asalnya dari negara mana, betul, misalnya gitu atau memakai penutup kepala dan sebagainya, itu meningkat 1000%. 1000% ya? Ya. Jadi secara sentimen juga itu meningkat dan secara realnya juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, satu lagi yang juga bisa dijadikan indikator anekdotal bahwa kelompok minoritas di Amerika Serikat sekarang ini merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman adalah kalau kita lihat semasa pemerintahan Barack Obama dulu, tingkat pembelian senjata itu meningkat dengan pesat. Dengan alasan? Dengan alasan orang-orang khawatir bahwa Barack Obama ini akan memperketat aturan kepemilikan senjata. Nah, sekarang di masa pemerintahan Donald Trump, penjualan senjata menurun karena orang tidak lagi cemas kan bahwa haknya memangku senjata akan dirampas, kecuali untuk kelompok-kelompok minoritas. Jadi kelompok kulit hitam, kelompok gay, LGBT, kemudian kelompok Hispanik dan sebagainya itu peningkatan dalam hal membeli senjata. Seperti itu bincang-bincang kami mengenai 100 hari Presiden Trump, khususnya mengenai nasib para minoritas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.